Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lahu li jalalika wa sultanik wa wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Matsamutu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada teman berbuka kali ini kami akan mengajak jemaah sekalian untuk mengenal salah satu surah, yaitu surah ke-61 yang kita kenal dengan surah As-Saff, yang mana kalau berbicara saat ini maka banyak intisari yang bisa kita ambil. Salah satunya berada di ayat 10 sampai ayat 13, yang mana Allah menginformasikan kepada kita tentang bagaimana perdagangan yang menguntungkan di jalan Allah, bagaimana perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, berbicara ayat As-Saff ayat ke-10, maka ada satu kata kunci, yaitu tijar, yang artinya perdagangan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, memberikan kabar kepada hambanya bahwa perdagangan ini bermakna sesuatu yang menguntungkan. Sebagai manusia menginginkan dalam setiap usahanya, dalam setiap perdagangannya selalu penuh dengan keuntungan. Berbeda dengan konteks manusia, ketika Allah menggunakan kata tijarah, maka maknanya adalah pasti banyak keuntungan. Keuntungan yang Allah janjikan dan Allah pasti akan tepati, karena Allah ini adalah Rabb dari kita semua, yaitu adalah terlindungnya dari azab yang sangat pedih, sebagaimana bunyi dari intisari ayat ke-10 yang kita pahami. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Apa kata Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam sebuah firman-Nya? Tu'minuna billahi wa rusulih, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Iman di sini maknanya adalah meyakini dan menjalankan bentuk keimanan itu. Artinya, bagaimana kemudian seorang hamba yakin atas kuasa yang Allah berikan? Bagaimana seorang hamba yakin bahwa Rasulullah SAW adalah utusan yang membawa petunjuk kepada hamba-hambanya, yang membawa petunjuk kepada pengikut-pengikutnya. Karena itu kemudian jamaah sekalian, sahabat Matsamutu yang dirahmati Allah, berbicara iman, maka kemudian bagaimana kita bisa meyakini kebenaran adanya Allah sebagai Tuhan dan meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul atau utusan Allah untuk membawa agama ini. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan dalam proses berniaga di dunia ini adalah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusakum. Apa artinya? Berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusakum, yaitu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Karena kita faham jamaah sekalian, memperjuangkan agama Islam tidak lebih dari bagaimana kita mengorbankan harta kita dan jiwa kita. Karena itu kemudian sobat Matsamutu yang dirahmati Allah, berbicara pengorbanan, maka tentu kemudian kita harus melibatkan sebagian atau bahkan
sebagian besar dari harta yang kita miliki. Dan bagi pelajar yang ada di Madsa Mutu, proses yang dimaksud di sini adalah bagaimana effort Anda semua untuk memproses atau mendapatkan pendidikan lebih dari yang Anda bayangkan saat ini. Termasuk juga Anda menguatkan fisik Anda, menguatkan mental Anda untuk menuntut ilmu. Karena kita paham, ketika kita menempuh ilmu, maka kata Allah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan inilah bentuk jihad sebagai seorang pelajar. Nah, lantas kemudian kira-kira apa saja yang Allah janjikan sebagai konsekuensi ketika kita melaksanakan perniagaan yang baik? Kita saksikan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabran Alsan of Muslim, alumni Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Telogomas tahun 2015. Yang saat ini saya sebagai penyandang beasiswa Bologna Scholarship yang melanjutkan studi S1 kedokteran di Al-Farabi Kazakh National University. Menurut saya, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Telogomas ini memiliki banyak program-program yang sangat baik dan berdampak positif pada self-development of the student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi, menghargai Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Kota Malang dalam berkiprah untuk mencerdaskan bangsa. Berbagai capaian-capaian istimewa telah ditorehkan oleh sekolah ini. Dan di antara keistimewaan itu adanya program Tahfidzul Quran. Dengan program ini akan menjadi bekal penting untuk anak-anak kita berkiprah bagi umat, bagi bangsa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke segmen kedua, sahabat Madsa Mutu di teman berbuka. Yang kedua, kita akan mencoba membahas kira-kira konsekuensi apa yang Allah akan berikan jikalau kita melakukan perdagangan atau melakukan perniagaan tijarah di muka bumi ini, sebagaimana informasi yang Allah berikan di ayat 11. Bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan bagaimana ketika kita berjihad melalui harta dan jiwa kita. Apa kata Allah? Yang pertama, ketika kita sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kita sudah berjihad di jalan Allah, maka kata Allah yang disampaikan di situ adalah yaghfir lakum dunubakum, yang artinya niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau kita sudah melakukan perniagaan itu, maka janji Allah, maka keuntungan kita sebagai seorang hamba
Allah akan jaminkan ampunan bagi dosa-dosa kita jamaah sekalian. Kemudian wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakin thayyibah. Kemudian Allah sampaikan kita akan masuk di tempat tinggal yang baik. Fi jannatin adn, dan dimasukkan di surga Aden. Dzalika fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Jadi Allah menjanjikan kepada kita ketika kita melaksanakan perdagangan ini dengan baik, janji Allah jamaah sekalian, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan Allah akan jadikan kita berada di tempat yang terbaik, yang mana di bawahnya terdapat surga Aden. Dan terakhir jamaah sekalian disampaikan wa ukhra tuhibbul naha nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain kata Allah yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Jadi ketika kita melakukan perniagaan ini, maka dalam setiap urusan-urusan kita Allah akan jaminkan pertolongan dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan kata Allah, dan sampaikanlah berita kepada orang-orang mukmin lainnya, wa basyiril mu'minin. Karena berita baik ini insyaallah akan menjadi penolong kita di yaumil kiamah kelak, sebagaimana salah satu intisari surat lainnya, surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi melainkan orang-orang yang beruntung. Demikian untuk teman berbuka pada kesempatan hari ini. Semoga Anda sekalian Allah berikan kesehatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Nasrun minallah, fathum qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.